Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mendengarkan renungan via daring pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami pada pagi ini. Kalau kami ada hingga saat ini, kami percaya semuanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menjagai, memelihara hidup kami hingga pada hari ini. Karena itu layaklah kami Tuhan, senantiasa meninggikan nama-Mu, senantiasa berharap Engkau berbicara kepada kami Tuhan, menyatakan kehendak-Mu dan isi hati-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan mengurapi juga semua jemaat yang mendengarkan khotbah daring ini. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah hanya nama-Mu ditinggikan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama, mungkin 2,5 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi puji Tuhan kita masih bisa mengadakan ibadah dan mendengarkan renungan-renungan khotbah secara daring. Saya percaya ini akan terus membangun kehidupan rohani kita untuk menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi ini saya ingin menyampaikan renungan tentang new normal, sesuatu yang saat ini sudah sangat banyak kita dengarkan. Apa itu new normal? New normal artinya dalam bahasa Indonesia adalah kenormalan baru. Memulai kembali seluruh kegiatan yang sama, seluruhnya baik itu bekerja, belajar, dan melakukan segala sesuatu tapi dengan tatanan yang baru, sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO dan pemerintah negara masing-masing. Setelah kurang lebih 5 atau 6 bulan virus COVID mulai diperdengarkan di telinga kita, maka seluruh pemerintah di seluruh dunia ini sibuk untuk melakukan proteksi atau pembatasan supaya virus ini tidak menular kemana-mana. Ada banyak hal yang dilakukan, mulai dari hal-hal yang harus dilakukan secara pribadi, kemudian ada istilah lockdown, dan sekarang PSBB. Sudah 3 kali Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik diganjar dengan PSBB, masing-masing 2 minggu. Sungguh satu hal yang baru, sehingga beberapa waktu ini terasa sekali bahwa perekonomian negara jadi macet. Itu sebabnya semua negara juga sekarang sedang mempromosikan istilah new normal, kenormalan baru dalam bahasa Indonesia. Itu berarti segala kegiatan akan dimulai kembali, tapi sesuai dengan, harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan supaya virus ini perkembangannya, penyebarannya tidak terlalu banyak lagi. Apakah itu mudah? Mengajak banyak orang untuk punya kebiasaan yang baru? Tentu saja tidak. Tetapi hal itu harus terus-menerus diperkenalkan, disosialisasikan, dibiasakan, sampai seluruh masyarakat mampu mengubah kebiasaan lamanya dengan kebiasaan yang baru. Masih ingat ibu ini? Margaret Thatcher dalam film Iron Lady berkata demikian, "What's your touch, you for they become words. What's your words, for they become actions. What's your actions, for they become habits. What's your habits,
for they become your character. What's your character? For it becomes your destiny. What we think, we become. My father always said that. Itu kata Margaret Thatcher. Kalau saya simpulkan dalam bahasa Indonesia begini kira-kira. Pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Perkataanmu akan menjadi tindakanmu. Tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Kebiasaanmu akan membentuk karaktermu. Dan itulah yang akan menentukan nasib kita. Nasibmu, nasibku. Karakter tidak terbentuk sejak kecil, Bapak Ibu Saudara. Karakter perlu dibentuk. Ada orang yang berkarakter sabar, itu bukan terjadi dengan sendirinya. Tetapi dia telah menghadapi berbagai tantangan dan dia berhasil melatih kesabarannya. Tapi ada pula orang yang lebih sering bereaksi marah ketika menghadapi sesuatu. Maka lama-kelamaan dia akan disebut pemarah. Karena setiap kali ada masalah, dia akan menghadapinya dengan marah. Reaksinya selalu marah. Tentu saja lama-kelamaan dia disebut pemarah. Sesungguhnya karakter adalah hasil dari sebuah proses yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang panjang, bahkan mungkin sangat panjang. Roma pasal 5 ayat 3, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita sambung dengan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita menginginkan karakter tahan uji, menurut Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, kita harus bersyukur ketika kita mengalami kesengsaraan. Karena itu akan menghasilkan ketekunan dan tahan uji. Bukan kesengsaraan yang kita cari sendiri tentu saja, tapi mungkin kesengsaraan yang timbul karena pengiringan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kesengsaraan yang terjadi karena kita sempat melakukan kesalahan di masa yang lalu. Tapi apapun itu, kalau kita tetap bertekun, maka kita akan tahan uji. Jadi sekali lagi, karakter adalah hasil dari sebuah proses yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan agar kita punya karakter yang baik? Mungkin selama ini ada orang yang berkata, karaktermu kok nggak terlalu baik ya? Tapi ya aku ya begini ini. Aku ya yang seperti ini, inilah aku. Bukan itu yang sebaiknya kita lakukan. Tapi seharusnya kita introspeksi diri. Bagaimana supaya kita punya karakter yang baik? Yang semakin hari semakin baik. Tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi imitasinya Kristus. Kita harus punya karakter yang seperti Kristus. Yang pertama, ubah pemikiran kita. Kembali kepada yang disampaikan oleh Margaret Thatcher, pemikiran kita adalah yang utama. Ubah pemikiran kita. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, kata orang. Tapi kita harus ubah pemikiran kita. Kita harus berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat mengerti, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mau tidak mau, untuk memiliki karakter yang baik, kita harus mengubah pola pikir kita, mindset kita. Harus kita ubah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi berbeda, karena kita adalah milik Kristus. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, pikirkan hal-hal yang benar, pikirkan hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Lain-lain daripada itu, kita buang. Ubah pemikiran kita, ubah pola pikir kita, ubah mindset kita. Karena itu akan menentukan perkataan kita. Mau punya karakter yang baik? Yang kedua, jaga perkataan kita. Yang pertama tadi, ubah pemikiran kita. Yang kedua, jaga perkataan kita. Kenapa kita harus jaga perkataan kita?
Yakobus 3 ayat 2 berkata, lidah kita seperti api. Lidah kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Itu sebabnya perkataan kita harus kita jaga. Bukan lagi mengatakan hal-hal yang buruk. Entahlah, kalau dia sudah tidak bisa dikasih tahu, biarlah. Bukan itu. Tapi kita tetap menjaga perkataan kita. Menjadi perkataan-perkataan yang membangun di mana perlu. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bukan perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang tidak ada artinya, tapi perkatakan firman, perkatakan hal-hal yang baik, bahkan ketika mungkin orang lain berkata tidak baik tentang kita, bahkan ketika mungkin seolah-olah kita tidak pengen ngomong yang baik, tapi tetap jaga perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati kita. Harusnya kalau hati kita baik, otak kita baik, pemikiran kita baik, maka perkataan kita juga akan terus-menerus keluar sebagai perkataan yang baik. Yang ketiga, mau punya karakter yang baik, kita harus merespon dengan benar setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi respon kita atas setiap kejadian itu menentukan apakah kita akan punya karakter yang baik atau tidak. Mari kita mengingat kehidupan Yusuf yang sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Seorang anak yang tidak pernah tahu bahwa dia dicintai lebih dari ayahnya, atau mungkin Yusuf menyadari dan menjadi sombong karenanya. Yusuf berjalan dengan pongah di depan kakak-kakaknya, dan itu membuat kakak-kakaknya sebal. Sehingga kita tahu apa yang terjadi kemudian. Yusuf dilucuti pakaian indahnya. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Ditarik keluar. Yusuf dijual kepada orang Mesir. Dan di sana dia dijual sebagai budak kepada Potifar. Tahun demi tahun berganti, Yusuf mengalami banyak hal yang mungkin tidak pernah dia inginkan. Dia mengalami banyak kejadian di luar kontrolnya. Ketika dia bekerja dengan baik, ada tantangan justru dari nyonya Potifar. Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Banyak hal yang Yusuf pelajari di sana. Banyak hal yang harus Yusuf hadapi di sana. Sampai akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Dia menjadi orang kedua di Mesir, bertemu kembali dengan kakak-kakaknya dan semua saudaranya. Kemudian Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Di ayat yang kelima dari Kejadian 45, Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf merespon dengan benar setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Yusuf tidak menjadi marah, Yusuf tidak menjadi dendam kepada kakak-kakaknya. Tapi sebaliknya dia berkata bahwa apa yang dia alami sekarang adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan, memelihara kehidupan seluruh keluarganya. Itu Yusuf yang teruji memiliki karakter yang baik. Ada lagi satu contoh dari kehidupan seseorang yang juga merespon dengan benar kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Di 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai 34. Ini perkataan Daud kepada seorang perempuan yang merespon dengan benar adanya satu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika Daud meminta kepada Nabal untuk mendapat belas kasihan Nabal, Nabal menolak. Tetapi Abigail, istri Nabal, punya inisiatif untuk menemui Daud dan memohon belas kasihan Daud, memohonkan ampun bagi suaminya. Dan kita lihat respon Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing.
Abigail punya karakter yang baik, menyikapi apa yang diminta oleh Daud kepada suaminya. Abigail menyelamatkan hidup suaminya. Dan Abigail juga menyelamatkan Daud dari kemungkinan berbuat jahat kepada Nabal dan seluruh keluarganya. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk memiliki karakter yang baik. Milikilah pikiran yang baik. Jaga perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian kita harus merespon dengan benar setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Pada masa sekarang ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Bukan sesuatu yang rahasia lagi bahwa banyak pegawai yang harus di-PHK karena COVID-19. Ketika hasil dari perusahaan tidak lagi sesuai dengan apa yang sebelumnya. Pelajaran-pelajaran harus dipelajari dari rumah. Coba bayangkan kalau kita menyikapi setiap peristiwa itu dengan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita menjadi marah, mungkin kita menjadi kecewa, mungkin kita menjadi patah hati, patah semangat, frustasi. Maka karakter kita tidak akan terbentuk dengan baik. Tapi sebaliknya, di dalam segala keadaan, kalau kita merespon dengan benar, apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika hal-hal ini terjadi? Ketika omset perusahaan turun, ketika omset keluarga turun, pendapatan keluarga turun, atau hal-hal lain yang mungkin tidak pernah terpikir dalam hidup kita. Bagaimana kita harus merespon? Itu akan menentukan karakter kita selanjutnya. Tapi bagaimana bila seseorang sudah memiliki karakter yang jelek, yang nggak bisa dikatakan baik? Orang Jawa berkata, watuk iso ditambani, watak ora iso diubah. Benarkah demikian? Benarkah karakter tidak bisa diubah? Saya katakan bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan turun tangan untuk mengubah hati seseorang. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana Tuhan ingini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau saat ini kita punya pergumulan akan karakter atau kelakuan seseorang yang begitu membuat hati kita kesal, begitu membuat hati kita kecewa, marah, nasihat sudah diberikan, teladan sudah disampaikan, omelan mungkin sudah terus-menerus diperkatakan, tetapi dia nggak berubah. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa watak seseorang tidak bisa diubah. Ketika semua jalan buntu, masih ada satu jalan. Memohon Allah mengubah hidupnya. Memohon Allah mengubah hatinya. Ketika mulut sudah tidak bisa lagi memberikan nasihat, pakai lutut untuk membawa dia kepada Tuhan. Benar-benar mohon kehendak Tuhan agar Tuhan mengubah kehidupannya. Kita tetap harus percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah dan juga bagi kita orang yang percaya. Kalau ada seseorang atau mungkin diri kita sendiri yang mempunyai watak yang kurang baik, mari kita mau mohon Tuhan mengubah hati kita, mengubah hati orang yang kita doakan. Percayalah, cepat atau lambat, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Kita akan baca dari Yesaya 36 ayat 22 sampai 29. Kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Yesaya ketika orang Israel berada di dalam pembuangan. Yesaya pasal 36 menyatakan bahwa inilah kerinduan Allah untuk bangsa Israel. Yesaya 36 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu.
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ini janji Tuhan kepada Israel yang disampaikan melalui Yehezkiel. Allah berkata bahwa semuanya ini Allah lakukan demi dirinya sendiri, karena Allah akan menguduskan namanya yang besar itu. Perhatikan apa yang akan Allah lakukan kepada Israel. Allah mengumpulkan kembali bangsa Israel yang terserak. Allah mentahirkan Israel. Di ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, mencuci kamu, membersihkan kamu. Kemudian Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di ayat 26, memberikan hati yang taat. Dan yang istimewa, Allah menempatkan rohnya dalam hati umat Israel, sehingga mereka dapat hidup menurut ketetapan Allah dan melakukan peraturan-peraturan Allah. Di ayat 27, Allah akan menjadikan Israel umatnya, dan Dia sendiri akan menjadi Allah mereka. Perhatikan, Allah mampu melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Israel. Ketika Israel dibawa ke Babel, ketika Israel harus meninggalkan negeri mereka, Allah mengingat umatnya setelah 70 tahun lamanya. Dan Allah berjanji melakukan hal-hal ini bagi Israel. Hal-hal yang luar biasa. Jadi, apa sulitnya bagi Allah untuk mengubah hati yang lama menjadi hati yang baru? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah selalu bisa. Sebagai penutup, saya akan membaca dari Titus pasal 3 ayat 3-7. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya pergumulan saat ini tentang karakter hidupmu sendiri atau karakter orang lain yang mungkin selama ini begitu melelahkan, membuat kita lemah, kita berkata seolah-olah, kenapa hidupku begini terus? Kenapa tidak ada perubahan dari orang yang aku harapkan perubahannya? Tetaplah menantikan Tuhan. Kita tetap berdoa bagi orang-orang itu. Percayalah bahwa Tuhan bisa bertindak. Tuhan bisa melakukan segala perkara, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Tetaplah berdoa. Kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir Titus 3 ayat 3-7. Titus 3 ayat 3-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini yang Paulus ingatkan untuk Titus. Titus, kita dulu juga sama seperti mereka semua. Kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Ayat yang keempat berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beban di hati kita untuk anggota keluarga kita yang belum mengenal kasih Tuhan, yang belum mengalami kasih karunia Allah. Mungkin mereka sudah sering mendengar tentang Tuhan, tapi mereka belum mengalami Tuhan. Jangan putus harap, karena kita pun dulu juga seperti itu. Tetapi Allah yang sudah menyelamatkan kita,
sesuai dengan waktu kemurahannya, Dia menyelamatkan kita. Maka hal yang sama pasti bisa dialami oleh orang-orang yang selama ini kita doakan. Tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain. Semua kita berharga di mata Allah. Yesus berkata bahwa tugasnya adalah tidak mematahkan buluh yang terkulai. Yesus berkata bahwa tugasnya adalah tidak mematikan api yang mungkin sudah pernah ada. Tapi sebaliknya, Yesus akan menumbuhkan pengharapan kita bahwa kita juga orang-orang yang kita kasihi mempunyai kesempatan untuk menjadi milik kesayangan Allah. Kita mohon Allah Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kita. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi percayalah bahwa itu bukan berarti tidak mungkin. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa kiranya apa yang saya sampaikan benar-benar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kehidupan tidak semakin mudah, tetapi hari ke hari kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus yang menjadi panutan kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan ditinggikan senantiasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwasanya firman-Mu sudah mengajarkan kami. Agar kami boleh memiliki karakter yang baik. Karakter yang benar. Karakter yang teruji seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami banyak hal supaya kami dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami saat ini. Apapun keadaan kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan Gembala sidang kami menyerahkan juga seluruh sidang jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing, yang masih harus beribadah daring saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui apa yang kami dengarkan setiap hari Minggu, kami boleh semakin dibentuk, kami dimurnikan, kami dikuduskan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan gereja-gereja di seluruh muka bumi. Kami menyerahkan juga pemerintahan negara kami. Tuhan memberkati. Demikian juga dengan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia ini yang sedang berjuang keras untuk memasuki kehidupan dengan tatanan yang baru. Kehidupan normal dengan tatanan yang baru. Oh Tuhan, biarlah kami semua boleh tetap memiliki kesehatan yang sempurna. Kami tetap boleh diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah boleh menjadi kehidupan yang semakin berkenan kepadamu. Tuhan memberkati anak-anakmu, jemaat-jemaatmu yang saat ini sedang mengalami kesukaran. Karena mungkin harus dirumahkan. Atau mungkin di PHK dari pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau membuka pintu-pintu sorga langit, tingkap-tingkap langit, supaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bawa kami semua untuk tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan memelihara hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.